Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi hari ini dalam pembelajaran ekonomi pertemuan ke-8. Adapun minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana peran badan usaha milik swasta dalam perekonomian Indonesia. Nah, hari ini kita akan kembali membahas tentang BUMS, tapi mengenai bagaimana bentuk dan kegiatan BUMS, serta bagaimana kelemahan dan kebaikan BUMS, kemudian bagaimana cara membentuk badan usaha milik swasta. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa diharapkan mampu mengetahui kebaikan dan kelemahan BUMS dalam perekonomian, serta siswa diharapkan mampu mendeskripsikan bagaimana tahap-tahap pembentukan BUMS. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak melalui pembahasan berikut ini. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, subbab kebaikan dan kelemahan BUMS. Kebaikan BUMS antara lain: 1. Cepat dalam mengambil keputusan karena pemilik modal juga kadangkala menjadi pengelola. 2. Memberi kontribusi dalam menaikkan produk domestik bruto. 3. Cepat mendapat modal karena pengelola umumnya juga pemilik. Penyumbang pajak pada kas pemerintah, banyak menampung tenaga kerja, dan penyedia barang dan jasa. Sedangkan untuk kelemahan BUMS antara lain, terlalu mementingkan laba sehingga sering tidak memperhatikan lingkungan, sering kesulitan untuk mendapatkan pinjaman, dan sering terjadi silang pendapat antara manajemen perusahaan dengan serikat buruh. Tahapan mendirikan usaha dalam BUMS. Tahapan mendirikan badan usaha antara lain: 1. Mempersiapkan sejumlah faktor antara lain barang dan jasa yang akan dijual, sistem pemasaran, penentuan harga, sistem pembelian oleh konsumen, kebutuhan tenaga kerja, organisasi badan usaha, dan jenis badan usaha yang hendak dipilih. 2. Memperhatikan beberapa hal yang harus dimiliki seperti modal, daftar para pemegang saham, tujuan usaha, dan jenis usaha. Mempersiapkan dokumen perizinan antara lain surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, nomor pokok wajib pajak, nomor register perusahaan, nomor rekening bank, dan lain-lain. Mengadakan rapat umum pemegang saham, membuat akte notaris, mengurus izin pendirian dengan didaftarkan di pengadilan negeri, mengurus pengesahan menjadi badan hukum berkaitan dengan jenis usaha yang dijalani, mendapatkan legalitas dari Kementerian Kehakiman dalam lembaran negara. Studi kelayakan usaha. Pengertian: menurut Ahmad Subagio, studi kelayakan adalah penelitian mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide bisnis tersebut dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Studi kelayakan usaha menyangkut aspek-aspek berikut. 1. Pemasaran dan pasar mencakup estimasi pasar sasaran, segmentasi pasar, rancangan produk, dan para pesaing. 2. Perilaku konsumen mencakup sikap konsumen, keputusan pembelian konsumen, dan perilaku pasca pembelian produk. 3. Sumber daya manusia mencakup analisis pekerjaan, tenaga kerja, pelatihan, dan pembagian karir. 4. Organisasi mencakup efektivitas organisasi, kepemimpinan, dan pengembangan organisasi. Akuntansi mencakup laporan keuangan, neraca, dan laporan laba rugi. Manajemen operasional dan teknologi mencakup proses produksi, perencanaan kapasitas, pemilihan teknologi, dan perencanaan sistem kerja. Keuangan mencakup sumber-sumber dana, perkiraan investasi, biaya operasional, dan perkiraan pendapatan.
Hukum mencakup izin lokasi, izin usaha tempat usaha. Politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup mencakup situasi pemerintah, UMR, dan analisis dampak lingkungan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam studi kelayakan usaha antara lain: 1. Investor yang akan menanamkan modal. 2. Kreditor, yaitu lembaga keuangan yang akan mengucurkan dana jika studi kelayakan dilakukan peminjam dengan baik. 3. Manajemen perusahaan yang akan menjalankan usaha. 4. Pemerintah yang diyakini apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat bagi perekonomian. Masyarakat luas yang melihat apakah memberikan manfaat seperti lapangan kerja, memunculkan prasarana dan sarana maupun infrastruktur. Tahapan kelayakan usaha antara lain penemuan ide yang dapat menghasilkan produk yang menguntungkan, penelitian yang mendalam dengan metode ilmiah, evaluasi usaha proyek, pengurutan usaha yang layak, rencana pelaksanaan proyek bisnis. Pelaksanaan proyek bisnis. Nah, dari penjelasan tadi, tentu sudah kalian simak, kalian pahami bagaimana kebaikan dan kelemahan BUMS dalam perekonomian Indonesia. Kalian sudah mengetahui juga bagaimana tahap-tahap pembentukan BUMS dalam perekonomian Indonesia. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami. Silakan dipelajari kembali di rumah, diulang-ulang kembali pembelajarannya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan stay safe.